saya ini membawa, waktu itu pernah tayang juga di liquidnya Ambarita Backbone. Jadi Ketangkep. itu adalah produk original dari pabrik Black Shell. Oke. Kemudian ada OEM by Black Shell, si CH ini ya. Iya. Charge up kan boleh. Iya, karena pemerintah juga suka nanya kok. Liquid yang dijual itu berapa sih? 60 mili atau 3? Kadang-kadang pemerintah nggak tahu itu. Terus akhirnya karena rame yang beli, pemerintah memutuskan aturannya terhadap X ini bla bla. Lah, pemerintah sendiri nggak tahu Belum tahu. X itu apa. Belum tahu. Panik ya. Terlalu panik. Vapers, selamat datang kembali di channel YouTube kita Vapers Stuff Indonesia. The home for all vapor. Ini adalah episode ke berapa ya udahan? Kedua. Langsung patah. Kalau gua nanya ini episode ke berapa, kayak berarti kan ada banyak gitu sebelumnya. Iya. Kalau lu bilang langsung kedua mah patah udah. 3. Nah, yang dua Nambah apa satu. ya yang dua? Yang kedua gagal tayang. belum udah gagal tayang anjing. Oke, teman-teman, kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang punya sepak terjang di vape sebetulnya banyak deh. Gue pribadi belum pernah ngobrol secara ini Langsung sih. ya? Eye Black. to eyes Eye gitu. to eye. Belum pernah ngobrol? Belum. Oh, yang di klub mana dia telanjang. Tapi ke jogetnya doang sih. Saya ngeliatin, wah Om Black mantep Sensasional. juga dia. Jogetnya. Apa dia? Jogetnya. Agak ngeri sih. Gue juga mau ngasih challenge sebenarnya. Oke, apa challenge-nya? Challenge-nya Jangan joget ya. enggak joget. Ini bikin joget nanti. Apa tuh? Nanti ini Oke. bikin joget. Apa Riz challenge-nya kali ini? Ini challenge-nya buat Mas Faruk sama Om Black. Oke. Nggak boleh ngomong pakai gua. Oh, I see. Harus pakai saya, aku, kamu. ya. Oh, biar kesannya kayak Intim ya. intim dan Betul. Indonesia banget ya, sopan ya. Kalau misalnya ngomong gua, Heeh. ada hukumannya, Pak. Ada hukumannya. Oh, gitu. Apa Dika. hukumannya? Juga nih. Mana, Dika? Apa hukumannya? Ini endingnya biar buka baju ini. Iya. Oke. Nah, ini ada tequila paham. Rancitos. Yo, Rancitos. Endorse nih ya, endorse ya. Enggak Belum endorse lah, ya. Belum, cuman kebetulan gue ya, suka. mudah-mudahan bisa masuk Ya, lah. mudah-mudahan dengan begini mancing. Ya, kode. Tapi karena baru datang jadi kayak ada welcome drink. dulu, welcome Kan, dulu. Ini mancing banget ini ya. Anjir. Endingnya Kita buka baju. minumnya dikit-dikit aja. Gua dikit-dikit endingnya aja. paham ini buka baju. yang ini di rumah endingnya. itu belum kenalan loh sama Iya. narasumber hari ini. Iya, biar slow dulu narasumbernya. Mungkin bisa ini dulu nih, teman-teman mungkin perkenalan dulu. Prolog gitu Prolog kali ya. ya. Sebenarnya yang kita undang ini siapa sih? Betul. Nah, mungkin dari lu boleh perkenalan dulu. Halo teman-teman. Nih teman-teman Vapers ya. Oh, bebas. Bebas apa aja. Halo teman-teman Vapers, kenalin hampir keceplosan. Iya, gua tungguin. Saya adalah Black atau lebih dikenal dengan Black VTB. Saya ini membawa, waktu itu pernah tayang juga di liquidnya Ambarita Backbone. Jadi Ketangkep. enggak, Oh, bikinin produknya gitu. Digerebek. Kaget. Lebih ditemenin gitu. Oh, iya. Jadi membuat produknya Liquid Ambarita Backbone, kemudian 2022 saya juga hampir kecembur gua. Emang saya gitu, juga jebakannya di awal. Saya juga founder untuk Black Shell DNA. Oke, founder untuk Black Shell DNA. Oh. Terus Tapi gua lihat tadi banyak di IG-nya, Bang. Gue tadi. Dia nyebut Kan gue. gua- Enggak, dia Kan- bebas. Oh, dia bebas. Soalnya dia nggak minum. Oh gitu. Iya. Oh dia anak baik-baik. Iya. Anjir lah. Jadi kalau gua ngomong gua, yang dua kan bisa ikut. Oh gitu. iya. Kepleset ya. Mana gua ada pertandingan biliar lagi nanti malam. Ini Oke lah. dia, Oke. seru sih. Di IG-nya, di bio-nya itu ada banyak banget di bio-nya. Nih, Oke. yang pertama ada Vape to Black official, Yes. ada VTB Project, Yes. Black Shell DNA, Betul. WB Wire Black, Betul. Ruang Ambarita, Betul. Waste IDN, banyak Ya, banget. betul. Waste IDN, Waste WAYS ya. Waste. Oh, berarti ini ya, nggak klaim-klaim gitu. Enggak, bukan. Kalau yang waste itu beda. Ini waste jalan. Waste jalan. Jalan Enggak, menuju tapi gue kebenaran. penasaran sebenarnya. VTB itu apa, entitasnya apa itu? VTB itu dari singkatannya. Oke. Dari 2015 gua kan buka Oke, sudah ada gue. Sudah ada gue. Anjir lah. Dikit-dikit aja. Dikit aja, dikit. Lama-lama buka baju gua. Lama-lama buka baju ini guys. Sumpah.
di setel musik aja. Aduh, biar nanti adrenalinnya lepas di tengah-tengah acara. Ya. Betul. Jadi saya memulai karir di dunia vape. Agak gimana gitu gue. Jadi mulai karir di 2015, Oke. kemudian buka toko namanya Vape to Black. Oh, itu nama toko. Ya, Oh, itu nama toko Vape to Black. Jadi karena Oke. gue karena gue suka banget Oh, sama ngomong udah salah, Iya. diterusin ya, Diterusin, terusin dulu ya. Agak kaku. Boleh. Kalau kecuali beda kelamin ya, saya kamu, aku kamu tuh enak. Karena laki itu laki susah. Agak Iya, susah. Tapi apa dinikmatin Iya, aja. iya. Nikmatin Mulai. aja. Oke. Jadi Memulai itu di toko. toko 2015. Ya, 2015. Lama juga ya. Jadi saya memulai toko karena saya suka dengan Metallica, kan ada judulnya Fade to Black. Vape. Oh, itu judul Faded to Black. Fade to Black sekarang Kemudian, diganti menjadi Vape Vape to to Black. Black. Anjay, keren. Nah, dari situ filosofinya nama saya juga Black. Akhirnya oke, ambil nama situ. Nah, kalau disingkat adalah VTB. Oke. Itu daerah mana toko? Daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Betul. Oke. Kepikiran terus kemudian untuk berkecimpung tidak sekedar toko. Kepikiran nggak cuman main di toko aja gitu ya, punya produk gitu kan, karena dukungan dari teman-teman, kemudian juga ada sosok yang, ayo kita jalanin gitu. Jadi akhirnya coba fight di peruntungan lah. Dukungan banyak. Banyak. Terus ada sosok yang Ada sosok yang bisa mensupport mengajak. gitu. Betul. Jatuhnya mah ini. Heeh. Lebih cendana sih, lebih. Jauh kan beloknya kan. Keluarga cendana sih. Berarti awal-awal masuk ke vape itu dari toko, berarti bener-bener itu masuk. Bener-bener retail bukan dari masuknya. komunitas Bukan, dulu. bukan. Kan gue lihat ini ada kayak komunitasnya juga tuh Ya. di situ. Berarti toko Dari dulu. toko dulu. Produk pertamanya Produk pertamanya adalah sebuah coil wire black. ada wire black. Ada tadi. wire black, kemudian masih jalan. Hitam masih tuh jalan. wire. Ya, enggak, putih biasa. Oh, putih biasa. Cuman kalau di burn kan Abu-abu hitam ya, Iya, kan iya. sosok blacknya. Iya, iya. Wire black, kemudian ada bikin project di VTB projectnya itu untuk keluarin entitas namanya Liquid Ambarita Backbone. Oh, Liquid Ambarita Backbone itu bersama VTB, beliau. ya. Oh, I see. Gue yang menggawangi. Nah Oke. kebetulan sebenarnya ada kecemburuan sosial nih dari Bang Polisi yang lain. polisi yang lain. Kok cuma Ambarita yang dibikin dibikin liquid? Oh, dong. Nah, Kan siapa tahu dia jauh mau. sih Kan siapa ini. Siapa tahu mau. Ya kan nggak ikut-ikut apa-apa. gue juga sini. Kan nggak apa-apa, Bang. Itu dalam penjara tetap punya power, Riz. Iya, betul. Kita aja nggak pernah tahu dalam penjara dia main PS5. Nah, main Itu golf bisa jadi main Iya, golf. Ini baru mau giri kalau dia pengen bikin liquid kan nggak apa-apa. Aduh. memang ketika Kecemburuan, sampai di kecemburuan. Polda juga kecemburuan. Kenapa nggak bikin liquid? Wih. Lebih serem itu, Pak. Lagi sibuk soalnya. Lagi sibuk. lagi sibuk, lagi Betul. sibuk. Terus Iya. Jadi banyak entitasnya yang wah iya boleh juga sih. Ya nantilah ke depannya kita pikirin. makanya dibikin satu wadah namanya si Ruang Ambarita ini. Biar nanti kalau polisi-polisi yang lain mau ikut, masuknya sini. Bukan. Kalau Gak, ini sebenarnya aman gak sih kita? Ini aman. alamatnya tercantum ya. Ada lagi di Google Map. Ini alamatnya ada loh di Google Map loh. Ambarita, aman. Tahu-tahu ada tukang bakso di depan kan. Wih, bawa HT lagi. Sama gasan mata. Oke, itu tapi kita coba ngomongin yang sebenarnya kenapa gue pengen invite dia ke sini karena dia menurut gue Tuh menurut gua. Ah, kena tuh. ada lagi. Tuh. ada bener nih. Menurut saya ada dua entitas yang cukup menarik untuk dibahas dari beliau ini. Ya. Oke. Yang pertama dari sektor organisasi support vape-nya yaitu Komunitinya. Arvindo. Arvindo. Oke. Ruang Sama yang kedua adalah dia entitas selaku battery Battery. Battery. owner. Nah, kita
terserah nih, kita Mau mulai yang mana dulu? mulai yang mana? Kita kan udah backgroundnya udah ada nih. Amba background tadi apa? Ambarita Backbone. Ambarita apa sih? Backbone. Andra bang, Andra Backbone. Ambarita Backbone. Oh Anda juga ya? Itu Backbone itu Besok, jadi besok Pak Ambarita super boleh sini boleh. juga lah, ya. Kayak Kita di sini ngajak ngobrol ya. Pak, Pertanggung pernah jawaban nggak apa nemu gitu. vape narkoba? Pak? Iya, itu langsung kita Betul. tanya Iya, ya. pernah nggak nangkepin orang-orang vape narkoba? Nah, justru Saya pengen ikut mukulin. ya, dia juga waktu gua ajak masuk ke dunia vape. Nah, dia itu nggak langsung iya. Dia coba nelusurin dulu lebih dalam tentang vape itu apa, kandungannya seberapa parah gitu. Aman nggak? Iya, Karena kan dia akan apa ya? Jadinya takutnya ketika dia membuat sebuah produk, wah ini ada buntut yang nggak beres sih. Dia bener-bener ngegali lebih dalam. Nanti dia bertapa sekitar 6 bulan. Buset. Bertapa. Dia kalau bertapa 9 bulan dijemput sama Pomal. Karena desersi jatuhnya 6 bulan. Enggak, maksudnya bertapa itu menggali. Oh, menggali. Menggali. Iya, iya, Oh, iya. ini aman, ini aman. gitu. Harusnya Pak Ambarita udah bisa jadi patokan ya. Orang-orang kenapa masih mau takut-takut aja? Lah, Kalau Pak Ambarita jadi patokan, wih kasihan banget Riz. Di pinggir-pinggir jalan gitu Iya. dia. Oh bukan, iya. bukan patokan Patokan jalan. jalan. Abang mau kemana? Oh, nanti ada Pak Ambarita belok Patokan kiri jalan. Bukan patokan Beda jalan. ini. Kalau Pak Ambarita masuk ke dunia vape, ya kenapa yang lain malah justru menjatuhkan? Ya, kan kita Enggak, Ya, gua enggak. bela. Jadi kan yang kita tahu juga di industri vape ini ada Bang Jacqueline. Iya betul, banyak ya, Ada Bang banyak. Ambarita. Iya, iya. Mau baterai dulu apa mau Arvindo dulu? Nah, masuknya duluan mana? Mau Oh iya, baterai duluan mana? duluan baterai apa ke Arvindo dulu? Lebih ke duluan baterai sih. Oh, berarti baterai baterai, dulu. oke. Buat teman-teman yang pengen buat teman-teman retail atau apa pengen ngomongin soal Arvindo dan juga sepak terjang beliau nanti di akhir ya. Gitu. Di akhir, Biar segmen biar satu. sampai nungguin artinya. Oke, Kan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Betul. Gak ada. Nggak ada. Nggak ada iklan. Nggak ada. Belum masuk, Kalau belum ada masuk. iklan mau masuk boleh Ya, banget. boleh. banget ya. Boleh, mungkin looping gitu ya. Iya, boleh banget. Oke, berarti apa tadi mau ngomong apa tadi? Jadi dagingnya di ending. Dagingnya di Dagingnya di ending. ending, Iya. Kalau gue biasanya dagingnya di awal, cairannya di ending. Maksudnya? Makan Ya kan ketemu daging itu, dulu, makan ya. daging dulu, makan Ada daging dulu baru jus-jusnya. minum. Oh, Iya. gitu. Oke, Boleh soal dijelasin kalau gitu. soal Battery, battery. ya. Ini kita ada pertanyaan. Jadi sebelum kita undang Bang Black, kita udah taruh di Instagram. Ada pertanyaan apa nih buat Bang Black? Ya. Pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan Bang Black Terhadap dari Black Cell DNA ini terhadap baterai wrap? Itu definisi lu dan tanggapan lu terhadap baterai re-wrap. Nah, karena kan sekarang banyak tuh omongan-omongan kayak ketawa dulu deh. baterai re-wrap. Oh, ini enggak, ini baterai ori. Ini nggak punya pabrik. Ini punya pabrik. Tapi kan sebenarnya omongan ini tuh sebenarnya dimulai dari tahun 2015 atau 16, saya lupa. Ada salah satu brand yang kemudian ada orang iseng, sekelas Dupe gitu isengnya. Ya, iseng dibongkar, banget. iya Betul. dibongkar, dilihat, oh ini mereknya ternyata ini. Ya. Ya. Betul. Gitu. ceritanya. Pandangan lu terhadap baterai Oke, re-wrap. oke. Jadi pandangan saya, nah itu kan tadi lu dia. Iya, Iya, Saya harus gua minum pancing. nih. Kalau lu Makanya nggak apa-apa. Lu boleh. Kalau Lu nggak boleh. Iya. Yang nggak boleh kan G. Iya. Pandangan saya terhadap baterai-baterai yang tersebar untuk re-wrap itu sangat tidak bertanggung jawab. Tapi sebenarnya definisi re-wrap itu kalau pandangan lu sebagai orang yang punya baterai gitu ya. Bagaimana sih mendefinisikan re-wrap? Ya itu poinnya adalah dia tidak bertanggung jawab atas barangnya sendiri. Oke. Jadi kenapa tidak bertanggung jawab atas barangnya sendiri? Dia melepas ke pasar, kemudian tidak bertanggung jawab. Jadi kenapa kita Proklamasi. Memproklamirkan. Susah sih. Iya susah, ya. Agak susah. Memproklamirkan. Memproklamirkan ini bahwa kalau kita itu mempunyai baterai, mempunyai pabrik, kemudian kita juga mengasih garansi selama 6 bulan pemakaiannya, selama wrapnya tidak diganti. Oke. Jadi ketika wrapnya tidak diganti, dan kalaupun wrapnya diganti, itu bisa dibelah. Mungkin ini kalau bisa disobek, itu di dalamnya ada kode. Dan DNA misalkan dia 1000 mAh. Jadi dia DNA 1000 mAh.
Kemudian kalau DNA 2.500 DNA. Jadi ada stempel pabriknya di dalam. Tapi kalau misalnya dia rewrap tapi bertanggung jawab misalnya ngasih garansi, biasanya Ya, kan sama yang disebutin tadi iya. kan, ngasih garansi, ngasih ganti juga. Nah, gitu. itu Gimana tuh? Ya, itu balik lagi ke si prinsipalnya gitu ya. Kalau misalkan dia baterai rewrap, kemudian dia bisa mengasih warranty, ya itu bagus. Bagus. Cuman tetap agak, namanya iya, rewrap, agak berbohong sedikit gitu ya. Tidak memberi klarifikasi atau kejelasan pabriknya di mana. Oh, berarti baterai lu nih kalau misalnya dibelah isinya bukan ada. bukan VTC Mungkin, 4 gitu. Bukan. 2000 mAh coba deh. Bukan ABC gitu. Bukan. Enggak, tapi ini baterai Tapi itu A3 A2 Itu ya? 14500. Oh, ya, sebenarnya 14.500. masuknya di A3. Oh, ini sebenarnya masuknya A3. Ya. Tapi harusnya A3 lebih langsing nggak sih? A3 lebih langsing kan? A3 enggak sama. Jadi nah ini kalau mau diuji coba kita kelet aja ini ya. Ini boleh. Boleh. kita kelet. Ini kita buktikan sebenarnya. Jadi ini baterai dia rewrap atau Black Cell bukan? DNA enggak usah. sebetulnya. Kita coba kita kelet aja ini. Dibakar apa? Dibakar. Jangan meledak nanti. Jadi kalau penggantian wrap juga edukasi nih ya dikit ya. Itu dari bawah bukan dari atas ya. Iya, kemarin ada tuh Dika tuh. Iya. Dari atas dicongkel pakai pinset apa enggak nyetrum itu jadinya konslet. Jadi masa positif sama negatifnya bisa berbahaya. Iya, akhirnya rusuh kan. Betul. Masa kalau positif negatif Betul. itu akhirnya rusuh, Nah. lempar-lemparan. Nah, ini Bahaya. Lemparan ion maksudnya kan Iya. di dalam situ ada ion. DNA 2000. Oke, boleh aku yang bawa ke sini ya. Nah, Bang, lu yang steady kameramen. Iya, Jangan dia gerak-gerak. diam tangannya. Malah dong. kebalik. iya. Diam tangannya. Nah, Nih ada tulis itu kelihatan DNA 2000 berarti dia baterai Black Cell DNA. ini nih DNA 2000. Nggak ada tulisan-tulisan lain ya? Ya. Nggak ada. Oke, berarti memang bukan rewrap, Bukan memang rewrap, baterainya. memang baterainya. Oke. Jadi memang dia punya DNA gitu. Emang ciri-cirinya apa sih kalau yang di rewrap tuh? Rewrap itu biasanya isinya tidak melambangkan labelnya. Misalnya labelnya mereknya CBD. Sumusu. Nah, Lu jangan menggiring cara deket-deket. Kalau pakai konteks namanya harus jauh berbeda. Pakai konteks namanya mirip. Kan A B C D E gitu. Iya ya. Abjad aja. CBD misalnya. Iya, CBD. itu menyerempet sih. Ya itu, nah dalamnya ternyata dari pabrikan apa? Misalnya Iya. ada tulisan Emang kelihatan? Panasonic. Emang bukannya biasanya Ada. kalau di Ada. Kelihatan Kalau itu di ini kodenya gitu. Iya, kodenya. Ada. Kalau Masa setolol itu sih ada kodenya juga Lu misalnya. marah, Kris. Zaman dulu marah. Iya. Jadi baterai-baterai tertentu itu di besinya ini dia melabeli dengan laser gitu loh. Iya. Itu kan laser print kan? ya Ya, laser print. print. Jadi Jadi tidak lu bisa gosok juga nggak hilang. nggak bakal hilang. Ini nggak bakal hilang. Ini suatu kode. Jadi Betul. misalkan kayak ini kan DNA 2000 berarti dia 2000 mAh. Kemudian seterusnya 2500, DNA 3000, 3500. Oh, setiap itu beda-beda juga. Beda-beda. Oh. Beda-beda. Terus mengidentifikasi kalau ini punyanya Black Cell gimana? Kan bisa aja yang lain juga begini tulisannya. Enggak, Kan kan DNA DNA. Oh, DNA punya DNA Black Cell ya, doang. Black Cell. Black Cell doang. Jadi contohnya, tapi ini bisa terjadi double di market. Misalnya, Oh, iya, karena kan benar. ini DNA 2000. Nah, 2000 apa Nggak tulisannya di ada, dalam black? Nggak ada. Black. Nggak ada. Oh, nggak ada ya, Nggak nggak ada ya, nggak nggak ada ya. Nggak ada. Jadi Tadi tuh ada tit gitu yang tidak perlu didengar ya. tidak kan? perlu didengar. Oh ya, by the way kita belum ngasih tahu. Di sini tuh bebas ngomong apa Bebas, aja. Oh, iya, iya, tapi iya. semua akan di tit pada Ya, waktunya. betul. Semua akan ditit pada waktunya. Jadi Betul, bebas. betul. Kalau mau ngomong bebas aja supaya kita sama-sama relay. Iya. Oke, jadi soal rewrap dan tidak terjawab ya. Betul. Ada beberapa baterai yang saat ini memang masih rewrap. Kita nggak ngomongin jelek atau buruk Betul, nggak ya betul. sebetulnya ya. Cuman ada yang mengklaim dia punya baterai tapi ternyata tidak punya, di dalamnya berbeda dan segala macam. Oke, baterai wrap dan rewrap. Nah, kalau soal lifetime atau sebenarnya kita ngomongnya warranty sih Iya, sebenarnya. warranty, Lebih ke betul. ngomong warranty. Geronsai. Bagaimana caranya baterai itu me-warranty? Kan dia nggak tahu dibeli kapan. Ya. Nih contoh misalnya kita nggak ngomongin baterai lain deh. Takutnya Ya. kalau ngomongin baterai lain kita disomasi. Betul. Iya, Kita ngomongin Black Cell. Ya. Black Cell itu garansi berapa lama? Black Cell itu garansi 6 bulan pemakaian. 6 bulan ya? Nah, Nah, betul. sekarang bulan
9. 9. Nah, katakanlah gue belinya Januari. Nah, kue. Apa? Gue. Bagus. Lu jaga. Lupa gua. Terlalu terbawa suasana. Lepas. Ya. Biar enggak. Enggak gua sendirian gitu. Gua lagi anjing biar enggak saya harusnya. Cuk. Sekarang udah bulan September. Ya. Kalau aku belinya Kecuali saya cewek gitu ya. Enak ngomong aku kamu ya. kalau aku belinya Januari, sekarang rusak atau performance-nya drop nih, Turun. udah Yes. nih 50% powernya nggak ada. Yes. Bang Black, aku mau ini. Nah, lu taunya dari mana? Jadi kita akan mengetahui itu dari segi rapnya. Oke. Jadi rap itu harus dalam kondisi bagus, baik. Jadi nggak boleh terkelupas sedikit pun. Oke. Ataupun kelihatan kan kalau sering dicabut, di charge gitu kan, Oke. dia akan ada kontaminasi lah. Betul. Poinnya si rap itu kita jaganya kegagalan pabrik. Oke. Jadi kerusakan baterai itu ada 2, short atau selnya bocor, kebocoran sel. Jadi kalau kebocoran sel itu biasanya dia kena hentakan, jatuh. Dia itu pasti ada guncangan, kemudian kalau ibaratnya aki mobil itu kan ada sel-selnya itu kan. Iya. Nah, itu ada kerusakan. Jadi ada Benturan benturan, di situ. jadi kerusakan pada selnya. Jadi dia bocor selnya. Tapi kalau short itu biasanya ada antara plus dan minusnya. Minus, Nah, iya. itu jadi short, jadinya dia digunakan itu benar-benar nggak mau. Iya, tapi kalau dari belinya Januari, Cara ngeklaimnya gitu. Cara Iya, ngeklaimnya, cara yang mau penting klaim. cara ngeklaimnya kita nggak minta nota sih. Jadi yang penting rapnya masih bagus. Masih bisa emang itu. Masih Tapi bisa. kan Januari. Januari belinya. Lebih dari 6 bulan. Yang poinnya kita nanti ada tim dari admin yang menyeleksi. Ini layak nggak untuk dia kan akan ngirimkan video dulu. Kita minta videonya, Oke. kerusakannya di mana, apakah kerusakan kita dicas nggak mau ngisi atau ketika di Durasi waktunya? Boleh berarti lebih Iya, dari 6 lebih dari bulan. 6 bulan. ya kita bebaskan selama rapnya tidak diganti. Oh, Kemudian berarti lebih dari 6 bulan boleh. karena gini. Boleh. Nah, Kan dia nggak bisa beli. Iya. Guys, jadi kalau kalian Nyari- misalnya ini Setelah Ini udah nyari 7 celah. bulan, Nyari ada- celah. ada rusak, bisa dikomplain guys. Bisa nih. Bisa. Baterai aku rusak, ditanya belinya kapan? April. Karena memang kita belum untuk harus dengan nota kan agak sulit ya persyaratan. Karena kadang-kadang orang memang Ya, nggak nggak pakai nota atau Kadang-kadang baterai juga bonusan dari beli device maunya Ya, langsung betul. bukan all you can eat. Apa kalau langsung pakai itu? Paket siap kebun. paket siap Ah, kebun, PSK, iya, PSK. iya, iya. Jadi kalau poinnya adalah remnya tidak tergores sedikit pun ataupun kerusakan ataupun terkena kotoran, kita klaim ganti baru. Berarti kalau misalnya gue pengen gue nggak mau wrapnya pakai ini gue ganti, tapi itu Menghanguskan untuk warrantinya. Garanti. Oh. Jadi menghanguskan untuk warrantinya. Meskipun pakai wrapnya dari Black Cell. Ya, menghanguskan. tetap. Menghanguskan si warrantinya. Jadi Kesebut lagi. Memang anak anjing. Tapi aku jujur ya, Black, aku itu kan tidak terlalu suka bawaan rap ya. Ya, Karena ya. untuk Nah, beberapa itu. device aku, Betul. AIO, Betul. Terlalu kaku. terlalu kaku Betul, gitu. betul. Apalagi ada brand-brand tertentu yang rap baterainya tidak AIO supported. Yes. Jadi contohnya arahnya ke atas, sementara di AIO kan positif di bawah. kebalik. Betul. mostly. Itulah mostly kenapa si Black Cell DNA ini dia di bawah DNA-nya. Oke. Jadi selalu positifnya kebanyakan kan nggak ini ya. Iya. Begini kan karena positifnya di atas. Tapi kita memang mendesain itu dia supporting buat AIO. Oke. Jadi terbalik. di bawah, jadi terbalik. Jadi Oh. seperti ini AIO kan rata-rata begini. Iya. Positifnya di bawah. Oh, jadi udah dipikirin ya. Udah dipikirin ke situnya. Cuman tetap guys, peluang kalian menggaransikan aman. Aman. Karena memang Ternyata masih ada bisa. celah. karena memang gini, baterai itu Oh, belum aku minum. belum minum dulu. Baterai itu memang Karena memang baterai itu durasinya masa pakainya itu 1 tahun, 12 bulan. Ini pertanyaan bagus nih. Betul. Jadi masa pakai atau durasi itu dihitung dari mana sih sebetulnya? Dari masa pakai. Masa pakai? Ketika kita menggunakan itu udah starting.
Oke. Jadi masa pakai itu 1 tahun 12 bulan atau ketika ketemu lebih dari 1 tahun itu bonus. Sama halnya kayak kita pakai aki mobil kita atau motor kita itu kan Garansi 1 tahun biasanya. ya garansi 1 tahun. Masa pakai 2 tahun. Masa pakai 2 tahun. Nah makanya dia mewaranti 1 tahun itu masa pakai sebenarnya. Oh. Tapi kalau udah ketemu lebih dari 1 tahun itu udah bonus. Bonus. Nanti akan ketemu soaknya. Dia selnya akan rusak satu persatu, terkikis, akhirnya drop. Akhirnya nggak bisa dipakai, ya kita beli baru. Oh. Sama sebenarnya fungsinya sama antara baterai pun juga apa namanya perawatannya juga sama kayak. Bahas-bahas soal baterai, aku kenapa aku jadi kayak Anang ya? Aku merasa Iya, bener. ada pertanyaan cukup menarik. Yes. Kalau memang baterai itu banyak, rata-rata sudah mengklaim bahwa baterainya punya pabrik sendiri, Betul. termasuk kamu, termasuk brand VRK, Molicel, Sony, Panasonic atau apa itu kan semua mengklaim punya pabrik ya. Betul. Nah, pertanyaan utamanya adalah lalu kenapa bisa yang sono Mengklaim. speknya bisa beda banget, bisa tinggi banget. Apakah itu ada R&D-nya gitu-gitu ya? Nah yang sini tidak tetap mempertahankan di sini gitu misalnya. Nah sebenarnya apa yang bermain di situ? Jadi namanya kita hidup itu kan selalu mencari apa namanya temuan-temuan baru gitu kan. Oke. Dari semula dari ICR kita tahu kan Iya, cobalt, iya. kemudian bergeser ke manganese, Iya. kemudian sekarang bergeser lagi ke nikel. Nah nanti ini sudah ada temuan lagi ke phosphorate. Fosforet. Tidak menggunakan nikel lagi karena Raja Ampat habis kan. Kalau mau nikmatin black cell itu Terus-terusan nikmatin habis. black cell terus Iya, Raja Ampat habis. Jadi buat teman-teman di Raja Ampat Jangan pecinta gitu, lingkungan, Cuk. ternyata black Jangan cell gitu, Cuk. yang Bukan. ngabisin, yang mengeksploitasi. Enggak. Ini agak lain ini. Enggak. Mungkin perusahaan Jadi, lain. mungkin perusahaan lain. Perusahaan lain. Ya kan. Aduh, nyapu terus gua nih. Ini nyapu terus ini. Nyapu terus. Oh jadi ada, sekarang sudah sampai Sudah phosphorate. Phosphorate. Fosforit itu apa? Itu kandungan untuk mencari sumber daya atau power yang terbarukan. Oh gitu. Jadi yang sudah digunakan oleh mobil listrik dan motor listrik. Makanya kenapa mobil listrik itu harganya drop. Oh Karena bahan bakunya lebih murah lagi. bahan bakunya sudah bukan lagi barang yang sulit Yes. diperbarui seperti nikel Yes. dan Bukan segala dari macam hasil ya. tambang Betul, gitu-gitu. that's Exactly. Jadi saya juga lagi meminta bagaimananya untuk phosphorate bisa digunakan di vape. Karena kan saya bisa R&D langsung gitu. Sama halnya kayak orang mau berkembang atau tidak. Kayak kita mencari kayak waktu saya mengeluarkan baterai 4000 mAh kan dipandang sebelah mata banget. Saya termasuk yang memandang Yes, sebelah mata betul. karena waktu itu kan ada video dari kamu dan kamu anjing Kamu dan ngentot. teman. Ngentot, ngentot, kamu aneh banget. Video dari kamu dan Panda Ya, kan dan waktu teman-teman, itu ya, bikin, ya. kan. Terus sehingga aku bilang ya MAH memang aku mandang sebelah mata karena Karena nggak mungkin Nggak lu mungkin. masuk nggak mungkin karena kan lubang- secara ke ukuran seselongsong sekecil secara ini. ukuran kan begini-begini aja nih. betul, betul. Terus kamu mau menaikkan MAH-nya, berarti kan ada yang dikompensasi. Betul. Nah, tapi tiba-tiba bisa dites. Oh ya udah ternyata dia punya metode pengetesan yang CDR-nya mungkin berbeda seperti yang aku mau. Kalau aku Betul. mau kan misalnya nggak CDR-nya. mau kalau CDR-nya Black Cell DNA waktu itu menjanjikan 30 ya kalau dia mau Ya. naik 4000 30-nya tetep dong. Ya. gitu. ampernya itu ya. Iya, Itu tidak bisa. tidak bisa. Tidak bisa. Memang Tidak bisa kita ya? harus mengalah. Jadi antara ini kan batang ini apa yang mau di CDR-nya dinaikkan atau MAH-nya dinaikkan. Iya. Jadi CDR akan dikurangin space-nya, kemudian MAH-nya akan dinaikkan. Jadi itu yang kita mainkan di situ. Oke. Makanya kita kasih kemudian untuk baterai 4000 mAh sendiri itu lebih tinggi. Per sekian mili ya. Oke. Lebih tinggi. Jadi kita masukkan lagi sel untuk MAH-nya di situ. Lebih tinggi dari baterai. Fisik. Dari Ini baterai kelihatan? kelihatan. Physically kelihatan. Yes, kalau curang berarti dia nggak boleh mengklaim itu 18650. Berarti dia harus mengklaim 1868. Oh, 68. ya 80. beda satu. Tapi kan nggak ada. Maksudnya untuk Bikin aja baru. nah itu pertama di dunia juga kan. Memang kalau kemarin ada salah satu brand principal mencoba R&D untuk device itu dia coba masukkan si Big Black-nya itu nggak masuk.
karena benar-benar tight kata dia. Tapi sampai- dicoba baterai lain masuk. Nah itu yang membuktikan kalau tightnya itu benar-benar berbeda dari radius tingginya ya. I see. Sama. Ada satu brand lain yang waktu itu juga aku mengalami keluhan tight banget. Tight itu banget. Molicel 28A itu lebih tight dibandingkan baterai 18650 biasanya. Yes. Oh, ternyata di situ Ya, ya. di situ Jadi dia. kita bisa main sedikit Ya, di tinggi dan lebar ya. Betul. Oh. Gitu, lebih tight. Jadi sekarang lu bermain di Tinggi dan lebar. 4000 mAh. 4000 CDR? itu CDR-nya maksnya di CDR-nya 15 15 ampere. ya? Kalau yang 18650 biasa itu berapa lama tuh jangka waktu pakainya dalam satu hari? Kalau yang 4000 berapa? 4000 bisa 2 hari. Kalau yang biasa? Yang biasa bisa 1 harian. Oh, bedanya sehari. Iya. Tapi depends. Depends Oh, sih, iya. tapi Tergantung pemakaian. tergantung pemakaian, chain Berapa- pubnya, iya, apa, chain pubnya, kemudian terus pada wattnya. saat ini berapa banyak Iya. nguras energinya. Gua pertanyaan sebagai user aja. Ya, jadi teman-teman kalau user juga ingin tahu User. baterainya itu masih bagus karena kan memang ada rechargeable itu atau kita recharge ulang itu durasi ya. Kalau nikel itu atau INR itu bisa sampai 1000 bahkan sampai 2000 untuk rechargeable. Iya. Nah, Molicel juga termasuk yang INR kan. Kemudian dia itu kita bisa dari jumlah PAF. Oh, jumlah PAF-nya misalkan 350 nih saat baru. Nanti dia akan akurasinya berkurang. Kalau perawatan kita nggak bagus, nanti akan ketemu di 300, bahkan di 200, 280. Itu udah menandakan penurunan baterai health. Oh iya, baterai health ya, di input baterai betul, health ya. Betul, itu akan mengakurasi untuk baterai health-nya sudah menurun. Oh, jadi sekarang semua masih nikel ya? Belum ada yang posporos Masih menggunakan Mangonize masih ada Gua kan nggak tahu IMR. Nah, ya fosforet, Nih, gue udah bilang sama kena Sadar lagi. sendiri, sadar sendiri bagus. Betul. aku udah bilang ya sama kalian di buku saku Vapor Stuff, cuman kalian emang dasarnya bodoh ya. Gua nggak Enggak, Kena tetap lagi. gue belum minum. Berarti masih boleh gua. Iya. Gua tidak mengatain kalian yang di rumah bodoh, tapi tim yang ada di kantor saya. Sebagai peserta Iya. Vapor Stuff. Karena Buku saku Vapor rawan Stuff. nanti dijarah rumahnya kalau Jangan, ngomong jangan. bodoh ke audiens. Iya, ada ngeri. Serem. Serem. Oh, bokep. iya. Tahu-tahu. Yang kita nggak tahu punya siapa sebetulnya. Iya, Betul. Aku yakin yang di lulu hitam punya black. Ya. Karena yang black itu pasti powernya. Oh iya benar, nyambungnya ke situ. Kenapa ya. hitam ya? Harusnya di branding black cell itu sih. Oke, itu cukup menarik karena baterai itu terus berkembang Berevolusi, ya. evolusi ya. evolusi, bukan revolusi. Oh, revolusi itu pemerintahan. Iya, Ini evolusi. karena Irwandi keren banget. Dia Iya. punya kaos pasukan revolusi itu keren banget. sih, keren banget. Oke, Evolusi aja pertama dulu seingatku ya, kita waktu main meka-mekaan dulu kita sempat ketipu sama beli baterai yang itu loh, baterai merah yang bekasan laptop, tau Oh nggak? iya, Yang itu 30 ICR, ribuan ya? ICR. ICR, di 30 ribuan ya? ICR, Iya, iya. 20 ribuan. 20 Kampret. Iya. Kampret, panas banget baterainya kalau dipakai di meka. Betul. Ah itu bedanya apa tuh sama yang ini? Yang ini, jadi Padahal kan ukurannya sama tuh. ukurannya sama. Ukurannya sama, Ukurannya sama, tapi kan? kan kemampuan CDR-nya itu. CDR-nya itu dia nggak mampu. Dia nggak mampu mengadjustable. Jadi dia hanya mampu untuk menyimpan. Menyimpan MAH, tidak mampu untuk mengeluarkan. Mengeluarkan power. Ah, Betul, mengeluarkan ngeluarinnya nggak power. bisa gede, Ah. Riz. CDR itu adalah redoxon. Pokoknya R-nya itu redoxon. Kenapa? Konsistensi. Ya, Continuous distant rate. discharge current. Discharge rate. Discharge rate. Discharge rate, rate, ya. CDRR, Iya. iya rate, Iya, ya benar. rate. Iya. Gua tuh Jadi tahu kemampuan sebenarnya. dia nggak bisa, Riz. Benar, Iya. nggak bisa Jadi mengeluarkan ada yang power. kemampuannya cuma 5 CDR-nya. Iya. Itu berarti ke ampere ngaruhnya apa? Ampere. CDR kan hitungannya ampere. Oke. Nggak usah turun tangan. Aku Iya, aja iya, kasih iya. tahu Siap. bocah-bocah tolol ini. Ini Coba kalau tolong. kalau single langsung nggak akan dijarah ya. Nggak mungkin sendirian Oh, ngejarah. nggak mungkin. Kan? Nggak Oh. mungkin. Tolol lama. Jangan ke kamera. Iya. Sekarang justru perkembangannya ke arah phosphorus. Apa? Phosphorate.
Phosphorate. Phosphorate. Phosphorate. Iya. Phosphorate ya? Nah, si Black Cell udah mulai R&D ke sana kah apa belum? Apa masih Kami masih menunggu. Tapi so karena far tetap intinya dia bukan yang punya pabrik. Iya kan? Oh iya benar. Kan dia Indonesia. Iya, iya. Pabriknya kan di sono, Di Cina, pabrik Black di Cell. Shenzhen. kalau yang Mau nggak mau punya. tapi Siapa? Ini aku tanya fair. betul. Kalau dia bilang, aku yang punya pabrik, Yes. sebenarnya investment untuk bikin pabrik baterai besar nggak? Besar banget. Jadi kita memulai dari awal ya. Iya. Black Cell kita kenal itu udah masuk Indonesia 2017, betul? Oh iya, Black Cell pertama kali 2017. Waktu KOC, Waktu itu kan. KOC dan Kemudian segala ada namanya Black Cell Proton dan Black Cell Proton. Black Cell Proton dan Black Cell Electron. Iya. Itu Black Cell Proton itu warna biru, Black Cell Electron itu warna kuning. Oke. Itu udah masuk Indonesia 2017 dan masih IMR, masih menggunakan. Kemudian di 2022 saya saya ketemu dengan Mr. Briggs di Indonesia. Mr. Briggs. Briggs. Ya, itu nama Inggrisnya. Itu di Indonesia 2022. Nama Cinanya pasti Cheng Longxiong. Iya. Agak lain. Susah. Nah, terus dia memperkenalkan Black, kita sudah ada baterai yang menggunakan nikel. Nah, saya minta kamu untuk pegang Black Cell di Indonesia gitu kan. Nah, makanya tercetuslah sebagai DNA. Jadi kan ada Black Cell Proton, Black Cell Electron, kemudian yang sekarang ini Black Cell DNA. DNA itu kan ada unsur nikelnya di dalam. Nah, jadi DNA. Nanti kalau ketika phosphorate kita akan rubah lagi. Apakah PPR, DPE? PPR, Phosphorate. Bukan. Mungkin akan saya bisa, mungkin Black Cell DPR mungkin kan bisa. Bisa, itu kan gitu. Bisa, Anjing itu kan. Dari sekian banyak kata dan singkatan dia pilih DPR. DPR, ya kan lagi hype juga kan. Betul. Siapa tahu dia mau endorse DPR. Lagi hype DPR, banget lagi DPR hype saat ini. banget. Balik lagi ke baterai. Iya. Jadi sekali lagi sebenarnya Betul. masih Iya. Balik lagi sebenarnya saya tidak mencoba untuk ngomong Black Cell DNA-nya ya. Saya ngomongin baterai sebetulnya. Apakah kedepannya nanti baterai di Indonesia dengan brand yang sudah ada ya, apakah akan tersaring, apa ya istilahnya? Ya, tersaring atau Artinya cuman ini doang cuman ini doang. kemungkinan akan seperti itu. Jadi lagi sekarang ini kan lagi ramai juga untuk liquid-liquid yang harus BP POM ya. Betul. Nah, BP POM kemudian nanti akan tersaring sendirinya untuk nanti kita juga lagi majuin untuk SNI-nya kan. Semua kan harus SNI? Betul. Oh, SNI. gokil. Jadi nanti semua akan tersaring pada waktunya. Sama seperti halnya liquid juga akan tersaring pada waktunya. Jadi kayak sekarang lagi BP POM untuk memberi pembenaran lah kalau liquid ini benar-benar aman di konsumsi. Poinnya adalah itu. Jadi nanti sama halnya mungkin juga nanti device pun akan ber-SNI mungkin ke depannya. Oh iya. Aku punya pertanyaan cukup menarik sebetulnya untuk teman. Tapi karena kita udah lama nggak tos, namanya lika-liku minum Ya, itu kan harusnya betul. tos nikmati bersama ya, bukan berdasarkan kesalahan-kesalahan. Jadi kayak tos dulu lah kita. Boleh. Tos dulu. Ini aku nanti pertandingan biliar belok semua bolanya. Aman aja. Yang penting ada belum tahu. Rancitos dari teman-teman. Ya, Terima kasih. Terima kasih, mungkin bisa masuk nextnya. Nextnya ya bisa masuk, jadi nggak beli terus ya. Persaingan adalah persaingan. Betul. Semua orang menggoreng bahwa dia yang begini, dia yang begitu dan Betul. segala macam. Tapi sebenarnya as a principle, karena di sini aku ngomongnya dia principle. Kalau ada orang mencerna terus, ya Black kan bukan ownernya gitu ya. Emang ada yang ngomong gitu? Kayak kan gua nggak tahu, gua tuh nggak tahu ada drama Sampai dia bikin statement, Black yang asli itu cuman Black Cell DNA bukan. Ada yang bikin kayak gitu. Karena dia datang ke Cina enggak. Karena yang punya kantor di Cina Black Cell DNA poinnya. Jadi ya ini Nah, di pandangan netralnya ya, pandangan netral. Sebetulnya Bang Black melihat di Indonesia itu fenomena baterai di tahun 2025 itu sudah seperti apa sih?
Cara orang membuat produk, cara customer atau cara vapers memilih produknya, segala hal lah, segala hal. Segala hal ya, dari bertahannya. skala global gitu ya. Iya, iya. Jadi memberi produk itu kan vapers kadang-kadang datang ke sebuah toko, tanya baterai apa yang bagus, mode apa yang bagus. Oh, bukan murah gitu. Kan Ya, toko-toko kan- di daerah Cilenyuk itu gitu. Gak ada Baterai yang murah apa Bang? Iya. Itu biasa. Tapi kadang-kadang ada juga murah bagus. Udah mintanya murah bagus kan pusing kan. Hei, saya kasih tahu ya. MAH dan ampere tidak pernah berbanding lurus. Betul. Selalu naik turun sama kayak kualitas dan harga. Betul, ada kualitas, ada harga. Iya. Betul. Makanya karena permintaan itu yang banyak, makanya Black Cell DNA hadir untuk memberikan semua experience. Kami menjawab semua tantangan. Hah, emang lu punya produk banyak? Iya, varian. Oh, banyak. Yang gua tahu Yang gue tahu cuma Cuman yang kita ada dua dapat tuh, dua iya. itu. Ini gue bawa lagi semuanya. Mungkin bisa Enggak, gua- karena mungkin kalian juga nggak support Vapor Star. Oh. harusnya kalau ada iklan tadi bisa Iya, masuk. nggak gue. support Mungkin- Vapor mungkin Star bisa kerja dari sama langsung awal. Oh, Vapor bisa Star juga. juga. Enak ya Ada, nodongnya ada Bang. video ya. Iya. Nodongnya di video. Aduh. nodongnya. Mungkin bisa saya Coba, hadirkan semua Berarti line up. kalau misalnya gua ke Vape Store, mau yang murah bagus ada. Ya. Mau yang mahal bagus juga ada. Betul. Waduh. Jadi Tapi kita disclaimer dulu ya, video ini tidak mengandung unsur bayaran dari Black Cell DNA. betul. Boleh dicek ke temennya Black Cell ataupun ke Blacknya langsung. Betul. Saya tidak meminta bayaran ya, mengutang ya. Betul. Jadi Black juga tidak membayar kita ya. Tapi Ya. kalau misalnya mau, Teman-teman Boleh mau, sih, boleh. tapi kan dalam bentuk review aja. Ya. Kalau podcast ini siapapun boleh hadir. Betul. Misalnya nanti VRK, Betul. Molicel, Betul. atau yang Fatrio punya itu apa? Patrio. Fatrio punya baterai itu apa dulu Breakbeat bareng Mama Breakbeat coilnya itu apa ya itulah Adalah ya. itulah. Adalah itu boleh atau siapa merek Cina baru datang boleh Boleh. kita ngundang buat ngobrol-ngobrol doang. Nah, kita tadi sempat pause sejenak nyiapin ini dulu ya. 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 Jadi ini varian-varian yang intinya gue nggak mau iklan. Alah gua. Aku nggak mau iklan ya karena di ajang podcast ini sebetulnya kita tidak mengundang orang untuk beriklan, tapi kita mengundang orang untuk membahas dari sisi dirinya sendiri. Ya. Bang, baterai kan banyak kan Betul. di Indonesia saat ini. Terus tiba-tiba salah satu itu udah ngeluarin kayak keren-keren. Aku harus mengapresiasi kayak VRK misalnya. Betul, Dia betul. tiba-tiba bermain di baterai A3 A2 ya. Ya. Nah, udah ada charging. Kenapa akhirnya beberapa brand tidak mengikuti itu atau justru brand itu punya idealisme? Bisa saya jawab? Boleh. Asik. Anjay. Itu sama kayak dia mau tampil, izin tampil ya, Bang. Anjay. Gue pakai retri dulu ya. R&D-nya ada di tas saya. Sebenarnya saya sudah meng-R&D untuk baterai A2 dan A3 dengan charge di Type-C di baterainya langsung. Udah ada di tas saya. Saya mau pulang dari Cina itu tahun ini ya, pertengahan tahun kemarin, awal tahun lah. Itu sudah dibekali itu. Kita mainkan ini. Saya harus melihat pasarnya dulu. Kebutuhannya seperti apa. Saya sedang fokus di sini. Kalau saya harus karena baterai itu ampernya sangat kecil. Masuk banget di sini. Untuk baterainya sama seperti ini A3. Oke. Dia masuk banget di sini tapi ini kan untuk voltasenya itu di 3,7 Oke. volt. Kalau dia cuma 1,5 voltasenya. Jadi iya karena segmentasinya A3 berbeda, betul. kebutuhan Untuk rumah ya. untuk rumah, kebutuhan rumah tangga, AC. TV dan lain sebagainya. Mungkin yang sekarang door lock ya. Oh iya, door lock itu aku juga 4. standby kan. Nah, itu perlu di cas langsung direct karena kalau saya minta bisa nggak untuk ini di baterai ini 35 volt, 3,7 volt ditambahi untuk cas Charge di langsung. langsung. Iya. Sangat tidak mungkin. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena ampernya dan mAh-nya akan sangat berkurang jauh. Oh. Nanti akan percuma. Jadi untuk baterai-baterai yang dipakai untuk di Betul. vape nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan baterai-baterai seperti ini itu 3,7 volt, dia harus terpenuhi semuanya. Dan waktu saya menjawab tantangan
untuk device ini keluar, kemudian saya jawab tantangannya dengan mengeluarkan baterai 14.500 itu kemarin R&D itu ada dua pilihan, dua option. 1.300, kemudian CDR-nya itu di 10 atau di 1.000 mAh, kemudian di CDR-nya di 12. Oke. Saya jawab saya butuh yang 12 CDR. Karena apa? Untuk adjustable untuk puff-nya agar lebih powerful. Iya. Saya Karena cukup kamu tahu 1.000. nggak, CDR itu mempengaruhi power. Yes. Hitung-hitungan dong. Itu enggak. Langsung mual, anjing langsung mual, anjing. Perhitungan ampere kan gampang, volt sama ini Iya. ya, sama resisten. Iya. Kan gampang Langsung perhitungannya. Wal. Jadi ya ketika itu saya pilih yang jumlah ampernya yang besar. Enak banget ya, Blacksell punya keleluasaan buat R&D gitu ya. Betul, Langsung betul. kesana. Betul. Gue mau ini gitu ya. Sampai untuk yang kita jawab juga kalau brand sebelah yang buy Blacksell itu kan Oh, ada memang. Apa? Gua jadi teringat tadinya. 2 kali 2 ya Bang, tadi 2. Enggak, Bang, peraturannya kan sekali menyebut gua sampai ini Iya. selesai diminum boleh ngomong gua dulu. Iya. Bang, aku nih lahir Jakarta, Bang, di Tebet. Iya di Tebet ya. Tebet. Abang kalau ngomong bisa nggak? Tebet, perutnya nggak usah gerak. Coba. Tebet. Tapi Nggak, intonasinya kurang kayak tadi, enak. ngeden. Tebet. Bisa. Podcast apa ini? Ya jadi di mana-mana kan yang kita tahu dulu Blacksell Proton, Blacksell Electron, Betul. Blacksell DNA. Betul. Itu aku taunya pas di Infect tuh 2017. Ya, tuh. 2017. Ada buy itu, buy Nah, Blacksell. ada. Buy nggak ada. Jadi Enggak, dulu Black Cell Proton. ya Gitu. Blacksell Harmony. Electron. Black Cell Electron. Nah, kemudian Blacksell DNA Iya. itu adalah produk original dari pabrik Blacksell. Oke. Kemudian ada OEM by Blacksell si CH ini ya. Iya. Charge up kan boleh disebut. Iya, boleh ya. Kan kita tidak sedang iya. menjelekkan brandnya Betul. ya. Charge up ini keluar by Blacksell karena di mana-mana hotel kita tahu Aston is Oh Aston. iya, ada Aston beneran. Dan Bukan beneran, Five- sama-sama beneran Fi- tapi dikelola ya. Dikelola, kemudian Five Hotel by Aston. Betul. Tetap Astonnya is the bigger gitu. bener. Jadi sama seperti itulah. Oh jadi suatu saat misalnya bir punk by Black Cell gitu selama deal-dealannya masuk, kampanye masuk bisa juga Karena ya. kan by sales dia kan. Nah, Oke. kalau by Blacksell next year mungkin bisa by Molicel. Next year bisa by Oke, by siapa? Panasonic, Bisa. by Who Samsung, knows, karena gitu. memang dia sebetulnya brandnya ya, itu yang ditambahkan brandnya. Betul. Kalau posisinya Positioning, Black, dia memang membawa representasi ya, apa? representasi dari Representasi China atau untuk representasi. Susah banget sih nyebut kata-kata begitu. Nggak bisa dah aku jadi anggota dewan. Ya. Anggota dewan kayaknya vocabulary itu bagus. Capabilities untuk Ngomongnya ngomongnya. bagus ya. Tapi Iya. boleh nggak sih sebenarnya ada dualisme bukan sih kalau kayak gitu tuh? Jatuhnya dia. Jatuhnya iya. Jadi dari dualisme sisi ya. elunya gimana tuh? Makanya dari sisi saya sendiri itu menjaga ketika R&D Black kita nemuin baterai 4000 mAh. Oh, this is something new gitu kan. Jadi kita R&D dulu, kemudian kita tes. Oh, oke, 4000. Saya pegang 4000. Kalau memang nggak boleh. Dia harus- OEM yang lain nggak tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Makanya dia tidak bisa reach untuk 4000. Oh, itu salah satu kelebihan jadi Yes. prinsipal yang memang prinsipal Indonesia Yes, untuk Black betul. Cell gitu ya. They cannot reach that. Oke. Jadi kayak 2000 mAh kita selalu jawab tantangan. Jadi makanya apa yang challenging itu kebutuhan pasar maunya yang murah tapi kualitas bagus. Tapi kita nggak bisa berikan mAh. Kayak yang 2000 mAh ini kan mAh rendah nih. Dengan harga satu per piece-nya itu 50.000. Berarti kan 50.000 ya dengan mAh 2000 mAh nggak yang kenapa nggak kita kasih yang 4.000 karena kan pasti harganya beda. Oh gitu Itu. ya. Makanya kita jawab tantangan. Oh, saya butuh yang baterai bagus tapi murah. Ya kita kasih yang 4.000, yang 2.000. Kalau mau yang awet tapi 4.000. iya 4.000.
Jadi kayak kebutuhan, misalnya kita saya settingannya balapan, untuk kompetisi. Oh ya, lu balapan nggak mungkin lu pakai yang murah dong. Nah, Iya. tapi kalau misalkan balapan kompetisi, pasti menohoknya kalau mechanical itu menohoknya butuh yang pas Butuhnya, banget kan. iya. Ampere menohok tinggi kan. awalnya kenceng. Nah kita kasih yang baterai ngebut si 2000 mAh ini. Ampernya Dengan tinggi. tinggi. Oke. Kalau untuk daily agak irit mAh-nya kasih 4000. Jadi ada option. Mau pilih baterai yang sesuai kantong lah, kebutuhan kantong. Oh, jadi terjawab ya. Gitu. Buy dan yang memang tidak ada buy-buy-nya Nah, itu beda urusannya. betul. Kita ngomongin safety sekarang sebetulnya. Baterai di Indonesia itu kan mungkin untuk baterai yang konsumsional di rumah, living, baterai living itu kan A3, A2, berapa yang gedut banget buat center? Itu kan mereka sudah punya. Lipo. Bukan yang gedut buat center Oh, pos iya, kamling, iya, center iya, pos iya, kamling. A5 kali. Riz, Nggak tahu gua. Nah itu semakin besar makin kecil. Tidak ada. Itu makin besar makin kecil. Mungkin ukurannya. anggapannya XXL gitu kan banyak kan. Iya, bukan. Itu size baju itu. Baterai A-nya semakin banyak, Itu, berarti ukurannya berarti semakin makin kecil. kecil. Berarti setengah A. Iya, sampai lupa gua. Gua lagi. Sebut. Nah, sampai lupa. Kebutuhan rumah tadi. Kebutuhan rumah dan segala macam kan sudah ada, mungkin ada standar ya dari BSN, mungkin udah menentukan standarnya dan segala macam. Sebenarnya di vape sendiri kan kita kalau ngomongin vape kan zaman dulu waktu baterai masih ICR, IMR, itu kan kita ada paradigma yang menakutkan soal meledak. Meledak, betul. Tapi after INR, after Samsung pertama, menurut aku ya pertama kali yang menginisiasi INR itu adalah Samsung sebetulnya. 25R itu kan dia menginisiasi INR dan betul. sudah hampir tidak pernah ditemukan kondisi meledak. Sebetulnya apa yang berbeda? Yang berbeda itu memang dari kondisi panasnya dulu kan. Ya. Nah, tapi memang balik lagi, kalau baterai meledak itu berarti ada sesuatu wrap yang rusak di dalamnya. Jadi antara kubu positif dan negatif itu ya ada terkelupas di wrapnya, kemudian kemungkinan dia akan directly langsung positif dan negatif, makanya dia terjadi panas kemudian meledak. Tapi waktu yang kasusnya ICR dan IMR itu kan nggak ada konsleting sebetulnya, tapi terjadi panas berlebih pada saat mereka menggunakan mechanical mode. Ya. Jadi baterainya fine, wrapnya fine. Ketekan kali, ketekan. Bukan, iya, justru karena ketekan. Tekanan. Ketekan firingnya, dia terus-terusan memproduksi CDR yang tidak mampu dia tampung. Betul. Akhirnya meledak, akhirnya panas berlebih dan meledak. Apakah sebenarnya baterai sekarang sudah bisa mengakomodir kayak misalnya terjadi kepanasan banget, terus dia kayak tidak meledak misalnya, tapi bocor, tapi apa? Kalau mobil ada autolock-nya lah. Gitu. Iya, sebenarnya baterai ada safety-nya nggak sih? Kalau baterai pada normalnya itu ada safety-nya. Jadi saya sudah bikin kontennya itu untuk menggunakan laptop. CDR ketika kita push di luar batas. Betul. Bukan. CDR kita push secara terus-menerus atau drainase itu dia akan stabil kalau INR. Stabil, tidak terjadi drop atau kemudian naik lagi. Iya, nah, itu yang kadang-kadang bikin. Tapi kan untuk mechanical kita kan nggak bisa setting CDR-nya. Betul. Kita kan tergantung ohm yang kita pasang. Betul. Akhirnya kita nge-push baterai. Nah, begitu kita nge-push baterai itu apakah ada safety tertentu? Jadi misalnya ini 15 ampere, tapi karena mechanical, gue paksa baterai ini ngeluarin 20 ampere. Ketika dia terlalu panas, apakah teknologi baterai sekarang punya kemampuan untuk safety? Ngentot emang. Aku nih padahal lama di Jawa, orang Makassar asli, Bapak Ibu Makassar lama tinggal di Jawa, kenapa ada gua terselip dalam hidup aku? Bukan Padang tapi ngaku ini ya? Bukan, gua nggak ada. Ada yang itu kan ngaku Padang. Siapa? Oke, jadi ada safety-nya. Apakah sebenarnya baterai sekarang bisa meminimalisir hal itu? Gitu? Bisa meminimalisir hal itu, cuman balik lagi, baterai itu ya tetap akan dijaga, harus dijaga wrap-nya, kondisi wrap-nya. Misalnya wrap-nya aman, tapi wrap-nya karena aman. kita pakai meka gitu. Ada panas gitu ya, dia
apa namanya 15 panas berlebih. Betul, Kemudian 15 CDR tapi kita build ohm sehingga secara ohm meternya, secara kalkulasi dan segala macem ternyata dia harus nge-push di 20 ampere. Lebih dari baterai. lebih dari Lebih beban, dari dari beban kemampuannya, yang iya. diterima. Sebenarnya dia akan stres. Yaitu Nah. yang akan menyebabkan kerusakan pada baterai. Concernnya bukan dirusak, meledak itu bisa terjadi nggak dengan kondisi sudah Bisa. INR itu? Bisa. Walaupun dia kondisi INR, baterai is baterai. Sel adalah sel. Jadi ketika dia dikasih tekanan yang berat, beban yang berat, stres, kemudian tidak mampu menahan, dia akan blow. Jadi belum ada safety kayak Belum misalnya, ada. oke dia tidak meledak tapi bocor halus. Ngempes. Kenapa baterai nggak bikin begitu ya? Jadi ada dua tipe. Ada yang dia kemudian suddenly drop, nggak ada power sama sekali karena udah terjadi kerusakan di dalam selnya, atau dia blow. Ada dua kemungkinan. Oke. Jadi ada yang drop atau rusak, yaitu terjadi short di dalamnya. Jadi ketika dia dibebani oleh beban yang terus-menerus berat, kemudian nggak mampu menahan, akhirnya terjadi kerusakan atau dia membesar, menggendut gitu ya, sama seperti pada baterai HP, gendut kemudian meledak. Itu ada dua kemungkinannya di situ. Oh berarti sampai saat ini belum ada teknologi, Belum ada teknologi. yang mampu membuat dia Betul. tidak akan meledak apapun yang Nggak terjadi, ada. kalaupun dipanasin Nggak dia ada. nggak akan meledak. Makanya di dalam sebuah kayak saya di sini juga memberikan informasi Buku panduan. buku panduan. Baterai Ngapain buku Pak? bukan Ngapain? manual. Maksud gua Manual. maksud masih gu. Masih Maksud kita kenapa ngapain baterai harus ada buku panduan, semua orang tahu. Ya Bla. buat pertanyaan-pertanyaan kayak tadi itu loh yang meledak jadi lagi itu kan banyak orang yang nggak jadi tahu. kayak gini, ini warning. Tetap akan menghasilkan eksplosif atau meledak. Peringatan itu harus ada. Mohon maaf dah, Warning. sobek. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa. Jadi tetap ada warningnya di dalam. Jadi untuk baterai yang tidak memberikan warning seperti ini, itu agak ya mungkin dia tidak bertanggung jawab atas baterainya poinnya. Oke. Seperti yang dilakukan Molicel juga ada kan kayak gininya warningnya. Warning selalu ya Molicel Betul. dia di packaging juga ada Betul, warning tuh. betul. Iya, iya. Berarti dia bertanggung jawab atas produknya. Jadi Oh, ada oke. kemungkinan eksplosif. Jadi belum ada baterai kecuali untuk baterai yang menggunakan chip, yaitu tadi. Yang Oh, baterai chip. jadi yang Iya, iya, yang itu iya. tadi yang baterai yang sudah bisa menggunakan Type C di sininya. Oke. Karena dia tidak bisa mengadjustable, hanya menyimpan daya. Iya, tapi baterai zaman dulu ya, pertama awal kali nge-vape 2016-17 itu sebenarnya mereka sudah punya chip untuk protection. Yes. Waktu aku ingat pertama kali itu Panasonic dia ada chip. Jadi ada namanya ini untuk teman aku yang agak gendut ini. Ada namanya regulated dan unregulated. Ya. Anda tahu nggak? Regulated ya pasti dia teregulasi. Unregulated tidak teregulasi. Thank you atas pendidikan bahasa Terima Inggris yang luar kasih. biasa banget. Thank you pendidikan bahasa Inggris yang luar biasa banget ya. Ya, sama. Jadi kalau regulate itu baterai yang present tense Iya. saat ini. Ya. Regulated artinya ada ed berarti past Past tense. tense. Past tense. Enggak, Aris enggak begitu. Gue lebih paham yang past tense ini. Jadi Apa self protection? regulated itu berarti sesuatu yang punya proteksi. Jadi waktu itu Panasonic ngeluarin baterai Ya. yang ICR 18650 ICR, tapi dia punya proteksi. Ya. Sehingga power outputnya nggak bisa kenceng banget. Sehingga teman-teman beralih ke IMR karena unprotected Ya. atau unregulated. Untuk mechanical. Mechanical dan segala macam. Karena waktu itu kita hobi cloud chase, tapi sekarang cloud chase sudah tidak hobi. Buktinya pas Vape Fair hadiah cloud chase cuma 8 juta, Iya. cloud trick 30 juta. Nah, itu Aduh, dia. padahal cikal bakalnya di cloud Dari chase. cloud chase. Karena Jauh cloud banget. chase itu ya untuk ajang semua orang bisa. Semua orang bisa. Semua orang bisa daripada cloud trick. Cloud trick tidak semua orang bisa sehingga yang menang itu aja. Betul. Jadi dari kesimpulannya adalah dari Black Cell mengkritisi para pembuat event di Indonesia. Core-nya itu justru di cloud chase. Cloud Cloud trick chase. itu hanya segelintir orang Iya, yang bisa betul. main. Makanya itu yang saya bawa ke beberapa, saya selalu support anak-anak cloud chase. Iya. Untuk mereka latihan, mereka mengadakan agenda bulanan, mereka latihan, mereka kumpul bareng, cloud chase bareng. Nah, saya kasih hadiah di situ.
Makanya beliau kemarin supportnya di Cloudchase. Cloudchase. BlackBerry. pantesan di Cloudrix-nya enggak ya. Iya. Betul. Emang bedanya apa kalau misalnya gue pakai baterai yang apa tadi? Regulated, unregulated. Kalau gue pakai yang mechanical, Oh, beda kalau keluarnya lu gitu. pakai mechanical, ketika lu pakai regulated, maka dia simple past tense. Karena ada ED di Ya, belakangnya. jangan diulang gitu, Mas. Jangan diulang, tolong dong. Ini saya serius nanya nih. Saya nggak tahu nih. Setahu aku ya, Iya. tapi mungkin Iya. Black yang lebih paham karena beliau ada di ranahnya. di ranahnya Iya. baterai ya. Setahu aku dulu waktu kita pakai Panasonic ICR karena kita tergiur dengan mAh tinggi, pas kita pakai dia nggak bisa nge-push, Riz. Betul. Even di mechanical dia nggak bisa nge-push. Maksudnya ngapus power gitu. Nge-push Ya. power nggak bisa. Oh, oke. Nah mungkin Bang Black secara Gamblangnya aja, secara analogi, gampang. analogi. Nah, secara orang Analogi. yang ngerti baterai. Nah, secara orang yang Jadi ngerti baterai. ibaratnya gini, kalau mobil Fortuner sama LCGC ya. LCGC. Oke. Fortuner itu kan bisa ada turbonya, merasa dijambak-jambak. Torsinya. Gitu. Torsinya lebih tinggi. Torsi awal, oke. Nah, jadi dia di unleash gitu loh. Oke. Jadi kalau LCGC mau dibejek kayak apa ya udah segitu ditahan. Dia nggak bisa. Itu analogi yang itu simpel. bener tuh, Nah, bener tuh. analogi yang simpel. Jadi gini, aku jelasin. Ah, udah Ya paham kan? gua. Paham kan? Langsung paham kan? Udah paham. Jadi nggak perlu hitung-hitungan kan? Ya, udah. Nggak perlu Kenapa hitung-hitungan. giliran aku nggak Udah paham. Aku gua. udah Jadi punya cara nih, simpel aku. kan? Simpel Jadi, analoginya ya. Nggak ada yang nahan. Iya, udah itu doang. ketika pakai Fortuner udah pasti dong. Benar. Kita turbonya kita onin, aktifin, udah rasanya kayak dijambak aja. Oke. Kejambak gitu, pala ke Oh, belakang. gitu, kita guys. kasih gas dikit aja udah merasa gitu. Nah, kalau LCGC mau kita bejek kayak apapun, Stabil aja Ya, gitu. udah. Gitu. gasnya diprotek. diprotek. Oh, that's why Cloud Chase itu butuh yang power rate Yes. di awal tinggi. Gitu. Jadi pemilihannya lebih bukan ke mAh, tapi ke Ampere. ampernya yang Oke, besar. ngerti gue. Next kita akan ngebahas soal store sebetulnya. Karena kan ujung Soal apa? tombak kita store. Oh, store, oke. Ya. Ujung tombak kita kan sebenarnya di store ya. Apa concern lu? Kita nggak ngomong lu sebagai baterai sebetulnya, tapi kita ngomong lu sebagai Arvindo. Apa concern lu terhadap teman-teman di vape store? Kayak kemarin aku datang ke beberapa teman-teman vape store ya. Ada yang mulai mengeluhkan bahwa di satu sisi ada nih satu omongan lucu banget. Apa tuh? nih? Karena vape ini sudah semakin global, artinya bukan produk khusus yang harus ada di vape Iya, store. iya. Artinya siapapun bisa kemudian berdagang gitu ya. Omset turun. Terus karena tiba-tiba terus banyak produk-produk yang tampil dengan harga yang lebih murah gitu ya. Sehingga memancing kelontong-kelontong tuh bisa jual dengan market yang memang orang-orang yang low end dan segala macam. Nah, sebenarnya vape store itu kan masuknya apotik. Ya. Karena mereka menjual spesifik Ah. thing gitu ya, Iya. barang yang sangat spesifik banget. How to be survive. Memang agak berat ya di era sekarang ya, di 2025, apalagi kita akan memasuki ya 2026 dan seterusnya. Itu akan di Juli 2026 kalau misalnya Terjadi. kita dari Ya. Arvindo, dari API, API dari dan, PPI, dari semua teman-teman asosiasi, nih, semua asosiasi atau Akvindo, Vapers Indonesia gagal untuk fight. Juli 2026 begitu ditetapkan, toko impact-nya bakalan sangat serem loh. Serem. 200 meter dari lembaga pendidikan. Betul. Anda tahu Haris, di sebelah kita ada Kumon sama Les Piano. Itu pendidikan juga itu. Nah, Jaraknya tidak lebih dari 100 meter bahkan. memang. Ayo. Nah, selain apa yang membuat kita tetap bisa bertahan sebetulnya? Apa yang terjadi? Jadi kita tetap ciptakan wajah industri vape itu lebih baik. Artinya tetap menjual tidak di bawah umur. Oke. Itu poin pertama. Tetap tidak menjual underage. Karena ketika kita menjual underage, even lo tokonya jauh dari di bawah jauh 500 meter dari pusat pendidikan, itu akan kena. Karena adanya delik aduan. Ada yang Mengadu. intelnya lah. ada intel. Misalkan ada foto gitu Yes. kan, kemudian diaduin, oh ini jualnya di bawah umur. Kemudian ada orang tua, kamu beli vape-nya di mana? Oh di toko A. ini. Padahal jaraknya 500 meter dari pusat pendidikan, tetap akan Kena Pak, gitu iya, Pak ini anak saya beli di situ. Nah itu yang menjadi delik aduan yang maupun jarak sebenarnya tidak harus 200 meter atau 501 kilo pun, kalau dia ada delik aduan atas dasar dia menjual
vape di bawah umur, dia akan kena. Oke. Jadi itu bukan acuan sebenarnya. Padahal Poinnya. berarti ada peluang bahwa siapapun bisa melaporkan melaporkan siapa. Yes, delik aduan. Misalnya aku punya Betul. toko di sini. Nggak senang nih ada toko Black, itu. ngentot lah Black ini, saingan aku lah, nih. iya. Matiin Aku aja kirim nih. orang Anak ke situ. kecil. Heeh. Nah, kalau dia bisa menolak, oh nggak jual, sorry, nggak boleh jual, nggak kena, gitu loh. Oke. Tapi kalau dia menjual, delik aduannya siapa kan? Kalau setiap Pak, Bapak di bawah umur, Bapak deket nih sama toko vape, Bapak ada delik aduan dari mana Pak? Mohon maaf. Oh ini ada, gitu kan? Dia tunjukkan. Misalkan petugas ini ya, Bapak jual di bawah umur ini. Ini pun Bapak dekat dari pusat pendidikan, ya kena. NIB-nya mana? Jelas nggak, Bapak? Oh iya oke Pak, mohon maaf karena Bapak melanggar ketentuan di bawah umur, itu bisa kena. Oh, berarti sangat rancu banget ya itu Rancu. peraturannya itu ya. Karena kita masih dari Arvindo, karena kan ini gandengnya ke Alfa dan Indomart ya. Karena mereka juga jual bukan vape, bahkan mereka juga menjual vape kan, ada kan vape. Ada. Di Vape, Fuse, itu namanya tuh di itu sini. di Alfa dan Indomart, kita gandeng ke situ untuk tidak menggagalkan untuk yang 200 meter ini. Oke. Poinnya adalah kita sama-sama jaga wajah industri ini supaya tidak menjual di underage. Poinnya itu satu dulu itu. Tapi ngomong-ngomong soal Arvindo tadi ya, Bapak Black ini di Arvindo as a humas. human. Asik. Oh, Humas same like you. tuh, Oke, humas. bahasa Inggrisnya humas apa, Riz? Hubungan mas-mas. Riz. Bahasa Inggrisnya humas? Sound relation. Salah. Apa itu bang? Humus. Aduh. Humus. Bang, tolong bang. Tolonglah. Tolong Humas kata bahasa gua. Inggrisnya? Humus. Oh, as a human. Oh berarti punya tugas yang sama? Apa dari Afi beda dari Arvindo Sebenarnya beda? sama-sama menyuarakan, sama-sama menginformasikan apa rules, apa yang harus kita patuhi, apa yang tidak harus kita patuhi. Poinnya sama-sama berjuang. Ini gue jadi punya dua pertanyaan buat dua-duanya. Apa? Kalau yang itu? Afi lebih ke fokus kemana? Kalau yang Arvindo kan retail Ya. dan apa gitu. Kalau Afi Monggo. kemana? Begini, AVI itu adalah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Artinya secara nama kita tidak membedakan anggota. Oke? Jadi secara spesifik kita tidak melakukan spesifikasi. Betul. Secara spesifik kita tidak melakukan spesifikasi. Jadi global. Global. Bahkan dari teman-teman konsumen, dari teman-teman retail, produsen dan apa segala macam itu Masuk ke situ. Ada juga Ada yang dibawa wadahnya kita, di situ. ada yang kita. Tapi kemudian ada perjuangan-perjuangan yang kita global banget nih, kita berjuang buat semuanya. Tapi kemudian teman-teman retail, teman-teman brewer, teman-teman produsen, teman-teman konsumen, itu kemudian ada yang pengen kita coba ada fokusnya nih. Ya, lebih fokus. Gitu Betul. jatuhnya, Bang. Seperti itu. Jadi kayak Arvindo sendiri fokusnya kepada retail. Apa yang retail butuhkan. Jadi misalkan kayak Olsera, kemudian yang lain-lain, permodalan dan lain-lain itu ada di situ. Oh berarti yang tadi masalah tadi itu sudah terdelegasikan dengan baik belum ke retail-retail itu kan banyak tuh yang di Iya. pelosok-pelosok tuh Ya, kan artinya panik juga tuh. Iya, memang kita harus terus mensosialisasikan kayak saya aja. Asik. Saya sendiri ini nggak capek-capeknya keliling untuk edukasi, tapi Mas Faruk ini kan lebih online-nya lebih enak ya, menyampaikan langsung ini biar medsosnya. Sebenarnya itu sama-sama baik, sama-sama penting gitu. Kita harus support satu sama lain karena demi industri ini juga. Betul. Karena demi industri ini juga supaya bisa kasih wajah yang baik untuk pemerintah. Karena pemerintah juga suka nanya kok, liquid yang dijual itu berapa sih? 60 mili atau 3? Kadang-kadang pemerintah nggak tahu itu. Nggak tahu. Bahkan baru-baru ini tim dari Bea Cukai itu kemudian sering lagi melakukan Betul. akhir-akhir ini ya, sebulan ini melakukan kunjungan ke toko-toko. Betul. Tahu iya. Screening. Harga MSRP berapa? Betul. Terus dijual dalam kemasan berapa? Betul. Bisa dia baru melakukan screening tapi sudah Sudah menerbitkan. Itu dia titipan. Jadi itu pertanyaan untuk teman-teman dari pemerintahan bahwa ada baiknya kalau Anda mau bikin regulasi itu mengundang kita nih. Betul. Asosiasi di Indonesia Ya, itu banyak. banyak. Banyak banget. Jadi
Mungkin yang pertama adalah Apvi, terus kemudian Betul, ada Arvindo, Arvindo. secara spesifik ya. Kemudian mereka menspesifikkan diri hanya Betul. untuk retail, Betul. kemudian ada dari PPI spesifik banget untuk produsen atau brewer. Dari hulu dan hilir ya? Hulu dan hilir itu banyak. Banyak. Ada baiknya kita diundang sebetulnya. Betul. Jadi Harusnya ya. iya, jadi contohnya kayak pemerintah mau bikin aturan tentang vape, tapi pemerintah nggak tahu vape itu kan aneh. Aneh. gitu. Aneh. Lu bikin Aneh. aturan, mohon maaf, aneh maaf. banget. Aneh. Aneh banget. Tanpa mengundang kita untuk diskusi Iya, kan. kan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Bahkan mungkin Setelah aturannya dibuat, baru menanya-nanya. Betul. Nah, ini kan lucu jadinya. lucu. Sama kayak ketika pemerintah terus kemudian menemukan ada produk baru dari hasil bumi tertentu, misalnya kita sebut produk X di Pulau A gitu. Terus akhirnya karena ramai yang beli, pemerintah memutuskan aturannya terhadap X ini bla bla. Lah, pemerintah sendiri nggak tahu Belum tahu. X itu apa. Belum Terlalu tahu. panik ya. Terlalu panik. Iya, terlalu terlalu panik. Harusnya diajak dulu pengusaha-pengusahanya. Betul, yang Ayo, udah ini berjibat. apa sih? Gitu. Coba jelaskan. Jelas. Baru kita bikin aturan. Kan poinnya gitu. Kita vapers ini hanya butuh dia awasi. Betul. Dan diberikan regulasi. Betul. Bukan dimatikan atau dilarang. Poinnya itu. Jangan dimatikan apalagi dilarang. Toh kita tidak sebenarnya kita tidak merugikan siapapun. Betul. Kita hadir sebagai solusi Solusi. sebetulnya. Betul. Ini adalah produk solusi. Gila. Bahkan Bang Black ini pernah ngobrol sama saya gini nih. Harusnya pemerintah itu kalau mau bikin regulasi kan harusnya ngundang kita bikin surat, bukan justru kita yang bersurat ke sana. Iya. Itu Betul. udah paling benar. Kan terbalik. banget. Betul. Terbalik. Eksistensi produknya sudah ada. Iya. Pemerintahnya mau bikin regulasi. Ah. Harusnya yang diundang kita, Betul. bukan kita yang minta hearing. Kan aneh. Kan aneh. Tanya-tanya Lucu dulu jadinya. ya, tanya-tanya Betul, dulu. betul, Tanya-tanya betul. dulu. Sama ketika 2018, sebelum 2018, karena produknya belum ada entitasnya, kita nih bareng-bareng nih semuanya nih, ayo dong legalin, kita yang mau Iya, menantang iya, pemerintah iya, untuk betul, melegalkan betul. dan 2000. ini udah legal. Ada perkembangan di market, Betul. ada perkembangan di zaman. Betul. Terus tiba-tiba pemerintahnya yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba memutuskan aturan. Itu kan Betul. menurut kita aneh. Apalagi kadang-kadang pemerintah kita ini agak ngikutin tetangga. Terlalu adopsi. Lama-lama FOMO, pemerintah kita tuh FOMO. bikin pantai asuhan harusnya. Nah, Gampang FOMO adopsi kan. orang. Di sana FOMO-nya, melarang. Kita ikut-ikut deh gitu. Padahal kita udah ada regulasi. Kita menyumbang untuk uang ke negara. Haris sudah kemudian- pernah pegang uang 2 triliun? Belum. Belum? Nah, kita sudah menyumbang uang ke negara, kemudian kita juga menyumbang untuk membuka lapangan tenaga kerja. Oh, betul. Itu sangat, kalau ini dilarang, dihilangkan, apa katanya semuanya itu? Betul. Bisa nggak negara menanggung itu semua? Lapangan pekerjaan yang kemudian drop, hilang. Karena S1 banyak banget sekarang jadi vaporista. Wah, Luar rebutan, Bang. biasa. Rebutan kerja. luar Lapangan biasa. tenaga, berarti kan itu mengindikasi kalau pemerintah itu sangat tidak bisa menaungi untuk S1 ini kan. Betul. Gitu, artinya karena udah sulit untuk kerja, akhirnya mereka S1 pun udah nggak peduli jadi vaporista. jadi vaporista. Poinnya gitu, karena di tempat gue sendiri ada, di teman-teman juga saya tanyakan ada S1. Woi, luar biasa ini saya. Negeri ini lagi kacau banget. Bahkan sampai Betul. S1 itu ada yang jadi istri aku. Iya, kalau jadi istri nggak apa-apa. Kan maksudnya karena mungkin nggak ada. Iya benar. Iya, benar. Semoga Afi dan juga Arvindo Arvindo bersinergi. bisa bersinergi untuk kemajuan vape yang ada di Iya, Indonesia betul, ini ya betul. guys. Gini kita sudah lama ngobrol. Ya, Perut luar juga biasa seru pabrik. banget ngobrol. Ya. Ngobrol sama Bang Black tuh seru banget karena ternyata beliau juga sosok yang belak-belakan dan sosok yang santai juga kalau ngomong. Luar biasa. Ya. Terima kasih atas waktunya Bang Black. Thank you Terima udah kasih. diundang di sini. Dari Thank you, Black thank you. Saliana juga terima kasih. Siap. Dari Bang Haris juga terima kasih udah hadir di sini. Bang Haris kan dari konsumen vape Indonesia, Ya, nanti ya. urusannya biar sama Jembil. Ya, Sama betul. Arvindo. Karena Lurusan sama Jembil gua nggak ikut-ikut. Tiba-tiba. tiba-tiba. Oke, see you on next podcast kita. See you. Kalian silahkan tulis di kolom komen siapa yang perlu kita undang dan kita tanya-tanyain bebas. Yes. Betul. Semoga orang yang ditanya-tanyain juga mau ya. Ya. See you, keep vape, love and share. Bye bye. Bye bye.